Perkenalkan, nama saya Yulia Angelina, NIM 1910416923, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Bab 4. Politik privat dan tekanan sosial. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Yang kedua, aktivis sosial dan LSM dapat memengaruhi perorganisasian kepentingan dan dengan membentuk kelompok pengawasan dan advokasi dan dengan memobilisasi orang yang bekerja demi mencapai tujuan mereka. Evolusi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivis sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivis sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui kerja pemerintah dan beberapa pengadopsian strategi yang berbeda. Politik privat yang kooperatif. LSM dengan keahlian mungkin dapat mengadopsi strategi kerjasama. Sebuah LSM dapat membantu perusahaan mengidentifikasi manfaat dan biaya dari perubahan praktik lingkungannya, seperti dalam kasus EDF, bekerja dengan McDonald's untuk mengurangi limbah dan pengemasan di belakang meja. 20 atau memberikan keahlian seperti dalam kasus EDF, bekerja dengan BP untuk mengembangkan sistem perdagangan karbon internal. Strategi aktivis memilih strategi non-pasar seperti yang dilakukan perusahaan. Mereka berusaha menekankan perusahaan untuk mengubah praktik mereka, dan meskipun beberapa memiliki keanggotaan besar yang dapat dimobilisasi untuk bertindak melawan suatu target, sebagian besar memiliki sumber daya yang terbatas dan basis keanggotaan yang kecil. Oleh karena itu, para aktivis menghadapi masalah aksi kolektif dan kampanye berfungsi sebagai mekanisme koordinasi bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap praktik perusahaan. Ilmu advokasi. Strategi aktivis yang sering digunakan adalah melakukan studi kebijakan atau investigasi ilmiah untuk menarik perhatian suatu isu. Meskipun hanya melibatkan sumber sekunder, praktik ilmu advokasi ini dapat memajukan perjuangan para aktivis. Seleksi target. Komponen penting dari kampanye politik biasanya adalah pemilihan target. Aktivis biasanya berusaha mengubah praktik dalam suatu industri, tetapi menargetkan perusahaan individu daripada industri lebih disukai karena ancaman bahaya terkontraksi. Strategi untuk menghadapi tekanan sosial. Yang pertama, penilaian. Penting juga untuk menilai sejauh mana dukungan publik terhadap agenda para aktivis. Ini tergantung pada masalah serta publiknya. Bioteknologi pertanian menghadapi perlawanan yang lebih kuat di Eropa daripada di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat,
susu dari sapi yang diberikan BST memiliki perlawanan yang lebih kuat daripada kedelai yang direkayasa secara biologis. Politik swasta terjadi di luar arena. Lembaga pemerintahan yang biasanya melibatkan penggunaan tekanan sosial untuk menyebabkan perusahaan mengubah praktiknya. Politik swasta seringkali dipimpin oleh organisasi aktivis dan LSM yang berupaya mengedepankan isu-isu dalam agenda yang melalui tekanan langsung dan tawaran kolaborasi. Aktivis memainkan peran penting dalam lingkungan non-pasar karena mereka dapat yang pertama mengingatkan manajemen terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Yang kedua, mempengaruhi organisasi kepentingan. Yang ketiga, menyebabkan perusahaan dalam institusi. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.